bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Ramadan dengan NIM 24231300057 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep harta dalam Islam di matkul pengantar ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan harta dalam perspektif ekonomi Islam. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu ad-daruriyat al-khamsah atau 5 keperluan pokok yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kita masuk ke materi kedua, yaitu jenis-jenis harta. Salah satunya adalah harta mutakawim dan ghair al-mutakawim. Harta mutakawim adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar'i. Sedangkan harta ghair al-mutakawim adalah harta yang dilarang untuk dimanfaatkan, seperti kham atau benda haram lainnya. Jenis yang kedua yaitu mal mitsli dan mal kimi. Mal mitsli adalah harta yang memiliki kesamaan dan mudah ditemukan penggantinya, seperti beras dan gula. Mal kimi adalah harta yang unik dan tidak memiliki pengganti yang persis, seperti seni atau properti unik. Tiga yaitu mal mankul dan ghair al mankul. Mal mankul adalah harta yang dapat dipindahkan seperti barang dagangan, sementara mal ghair al mankul adalah harta yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah atau bangunan. Yang keempat adalah harta ain dan dain. Harta ain adalah harta yang memiliki bentuk fisik seperti emas atau mobil, sedangkan harta dain sebaliknya adalah harta yang berupa hak atau klaim, seperti uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Dan harta yang kelima yaitu harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah harta yang dimiliki secara sah oleh individu. Mubah adalah harta yang tidak dimiliki oleh siapapun dan bebas diambil, seperti air hujan. Sedangkan harta mahjur adalah harta yang dilarang untuk dimiliki atau digunakan, seperti harta orang yang tidak cakap hukum. Yang ketiga adalah konsep harta dalam Islam. Kepemilikan harta dalam Islam adalah konsep penting dalam sistem ekonomi Islam yang mengatur bagaimana harta diperoleh, dimiliki, dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua adalah sumber harta yang halal dan haram. Halal seperti perdagangan yang dilakukan dengan secara jujur dan tidak ada unsur riba, pekerjaan yang sah, yaitu upah yang diperoleh dari pekerjaan yang halal sesuai dengan prinsip syariah, dan yang terakhir yaitu warisan, pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dengan aturan-aturan tertentu yang diatur dalam hukum waris Islam atau faraid. Kedua yaitu haram, seperti riba atau mengambil keuntungan dari bunga atau pinjaman yang dianggap haram dalam Islam. Yang kedua penipuan, dan yang ketiga perjudian, seperti pendapatan yang diperoleh dari sumber ini dilarang keras dalam Islam. Baiklah, yang ketiga adalah kewajiban terhadap harta dalam Islam, seperti zakat. Setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nishab atau batas minimum wajib membayar pajak, yaitu 2,5% dari harta tersebut setiap tahun. Dan yang kedua, infak dan sodakoh. Islam juga mendorong umatnya untuk bersedekah secara sukarela guna membantu yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah hibah. Islam memperbolehkan seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain sebagai hadiah atau hibah, dengan syarat tidak melanggar hak orang lain. Harta dalam Islam yang keempat yaitu larangan penimbunan dan penggunaan harta untuk kemudaratan.
Islam melarang praktik penimbunan harta secara berlebihan dan mengharuskan umatnya untuk menginvestasikan atau menggunakan hartanya dalam kegiatan produktif yang bermanfaat. Selain itu, penggunaan hartanya untuk hal-hal yang merugikan seperti perjudian, pembelian barang-barang haram, atau pemborosan juga dilarang dalam Islam. Yang kelima yaitu tujuan kepemilikan harta dalam Islam, seperti memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Islam mendorong setiap muslim untuk bekerja dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Yang kedua, memberi manfaat kepada masyarakat, seperti membantu kaum fakir miskin dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan sosial. Kepemilikan harta harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara yang kaya dan miskin. Yang keenam yaitu peran negara dalam mengatur kepemilikan harta. Dalam Islam, negara memiliki peran untuk memastikan bahwa distribusi harta berjalan dengan adil. Dan yang terakhir, harta dalam perspektif akhirat. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan dunia, Islam juga mengajarkan bahwa harta harus digunakan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kesimpulannya, kepemilikan harta dalam Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kepemilikan harta dalam Islam bukanlah sebuah hak yang mutlak, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Harta harus diperoleh dari sumber yang halal, dikelola dengan bijaksana, dan digunakan untuk kemaslahatan pribadi serta masyarakat. Islam menekankan bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia akhirat, serta memberikan manfaat bagi sesama. Demikianlah penjelasan tentang konsep harta dalam Islam dalam mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, boy. Nice. Nani? Hello, motherfucker. Okay. Are you down for this? You're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go! Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini. Nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong.